Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar kata yang lewat di telingamu ketika engkau sedang beristirahat atau mengisi jeda di antara aktivitas. Ini adalah momen ketika sesuatu yang selama ini tertahan akhirnya dilepaskan. Dan pelepasan itu tidak terjadi di luar dirimu terlebih dahulu, melainkan di dalam arah hidupmu. Banyak orang menunggu perubahan besar dengan harapan akan ada tanda yang menggetarkan, suara yang memanggil, atau kejadian yang memaksa mereka percaya. Namun pada 17 Februari 2026, yang berubah justru hal yang paling halus, sehingga hanya mereka yang batinnya pernah lelah menunggu yang mampu mengenalinya. Selama ini engkau mungkin merasa hidupmu berjalan dengan pola yang berulang. Engkau berusaha, engkau merencanakan, engkau memperbaiki diri, tetapi hasilnya seperti selalu hampir terjadi. Ada saat di mana engkau melihat kemungkinan terbuka, lalu tanpa alasan jelas kembali tertutup. Engkau tidak benar-benar gagal, tetapi juga tidak benar-benar sampai. Keadaan itu membuatmu mengira bahwa mungkin waktumu belum tiba, atau mungkin jalurmu memang bukan di sana. Namun sesungguhnya bukan kesempatan yang menjauh, melainkan sesuatu yang belum dilepaskan dari arahmu. Bayangkan sebuah aliran air yang mengalir dari pegunungan menuju lembah. Air itu tidak pernah berhenti, tidak pernah ragu, tidak pernah tersesat. Namun ketika mencapai pintu bendungan yang tertutup, ia hanya bisa berkumpul tanpa masuk. Ia tidak hilang, tidak berkurang, hanya tertahan. Engkau selama ini berada pada keadaan seperti itu. Usaha, doa, niat dan langkahmu tidak pernah sia-sia. Semuanya berkumpul menunggu satu keputusan tak terlihat yang akhirnya terjadi hari ini. Yang dilepaskan bukanlah hasilnya, melainkan izin bagi hasil itu untuk melewati batas yang selama ini tidak dapat ditembus. Karena itulah hari ini terasa berbeda walau tidak dramatis. Engkau mungkin bangun dengan perasaan biasa, menjalani rutinitas seperti kemarin, berbicara dengan orang yang sama, berjalan di tempat yang sama. Tetapi di balik itu ada ketenangan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang berhenti menahan, sesuatu yang selama ini membuat hidupmu terasa berat tanpa sebab kini tidak lagi mencengkeram. Banyak orang akan mengabaikan perasaan halus itu, mengira hanya suasana hati sementara. Namun engkau berada di sini karena bagian terdalam dirimu mengenali bahwa ini bukan kebetulan. Seringkali manusia mengira rezeki datang ketika sesuatu ditambahkan ke dalam hidupnya. Padahal lebih sering ia datang ketika sesuatu dilepaskan dari hidupnya. Selama masih ada yang menutup jalurmu, seberapapun keras engkau bergerak, engkau hanya akan berputar di dekat tujuan tanpa benar-benar menyentuhnya. Tetapi ketika penutup itu tidak lagi ada, engkau tidak perlu mempercepat langkahmu. Arah sudah berubah dengan sendirinya. Engkau akan sampai dengan cara yang terasa wajar, bahkan hampir tidak terasa sebagai pencapaian, sampai suatu hari engkau menyadari betapa jauh engkau telah berpindah dari tempat lamamu. Pada saat inilah banyak orang terdiam, bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi dalam satu kejadian, melainkan karena rangkaian kejadian kecil tiba-tiba membentuk makna yang utuh. Engkau akan mengingat kembali masa ketika segalanya terasa tertunda dan engkau akan melihat bahwa penundaan itu bukan penolakan, ia hanyalah waktu yang dibutuhkan agar pelepasan ini tidak datang terlalu cepat dan merusak keseimbanganmu. Kini engkau cukup siap untuk menerima tanpa tergesa, tanpa takut, tanpa merasa harus mempertahankan dengan kecemasan. Biarkan kata-kata ini masuk perlahan. Jangan terburu-buru memahami, cukup izinkan dirimu merasakan. Karena yang berubah bukan hanya keadaanmu, tetapi cara hidup merespons keberadaanmu. Setelah hari ini engkau tidak lagi memanggil dengan cara lama, hidup mulai menjawab dengan cara baru. Sebelum kita melangkah lebih jauh,
Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau menerima pesan ini. Bagian 1. Yang dilepaskan bukan uangmu, melainkan penghalangnya. Jiwa terpilih. Ketika seseorang berbicara tentang kelimpahan, kebanyakan pikiran langsung menuju jumlah. Engkau membayangkan angka bertambah, pemasukan meningkat, kesempatan terbuka lebih lebar dari biasanya. Namun hari ini bukan tentang jumlah yang tiba-tiba diperbesar, melainkan tentang sesuatu yang selama ini tidak terlihat namun selalu hadir di antara dirimu dan hasil yang hampir kau sentuh. Sesuatu itu bukan keadaan luar, bukan orang lain, bukan pula nasib yang sengaja menjauh darimu. Ia adalah penghalang halus yang bekerja tanpa suara, membuat hidupmu bergerak namun selalu berhenti sebelum benar-benar masuk ke dalam genggamanmu. Selama ini engkau mungkin mengingat banyak momen ketika segala sesuatu tampak sudah selaras. Rencana sudah matang, waktu terasa tepat, bahkan keyakinanmu sudah cukup kuat. Namun pada titik terakhir selalu ada pergeseran kecil yang mengubah arah. Terkadang orang yang hampir setuju tiba-tiba menunda. Terkadang kesempatan yang tampak pasti berubah menjadi pilihan lain. Terkadang pula engkau sendiri merasa ragu di detik terakhir tanpa tahu mengapa. Semua itu tidak terjadi secara acak. Itu adalah cara penghalang bekerja, bukan dengan menutup jalan sepenuhnya, melainkan dengan membuatmu selalu berada di dekat pintu tanpa pernah benar-benar melewatinya. Penghalang itu tidak keras, tidak jelas bentuknya, bahkan tidak terasa sebagai lawan. Ia lebih mirip bayangan tipis yang berdiri di antara cahaya dan lantai. Selama bayangan itu ada, cahaya tetap bersinar, tetapi tidak pernah jatuh tepat di tempatmu berdiri. Engkau melihat terang, namun tidak merasakannya sepenuhnya. Itulah sebabnya engkau tidak pernah benar-benar merasa gagal, tetapi juga tidak pernah benar-benar merasa sampai. Hidupmu bergerak, namun hasilnya seolah selalu berputar di pinggir lingkaran. Hari ini yang berubah adalah bayangan itu tidak lagi memiliki tempat untuk bertahan. Ia tidak dihancurkan dengan paksa, tidak disingkirkan oleh keberuntungan, melainkan dilepaskan karena waktunya telah selesai. Pelepasan selalu lebih sunyi daripada perjuangan. Tidak ada tanda yang memaksa dunia mengakui bahwa sesuatu telah berubah. Namun arah kejadian mulai menyesuaikan dirinya tanpa engkau sadari. Engkau akan melihatnya melalui hal kecil terlebih dahulu. Respon yang biasanya tertunda datang lebih cepat. Pembicaraan yang biasanya buntu mengalir lebih panjang. Sesuatu yang dulu membutuhkan banyak usaha kini terjadi dengan usaha yang wajar. Ini bukan karena engkau tiba-tiba lebih beruntung, melainkan karena energi hidupmu tidak lagi dibelokkan sebelum mencapai hasil. Aliran yang selama ini berkumpul di dekatmu kini menemukan jalan masuk. Pahami ini dengan perlahan. Selama penghalang itu ada, bahkan kesempatan yang besar pun akan terasa kecil karena tidak pernah benar-benar menetap. Setelah penghalang dilepaskan, bahkan kesempatan kecil pun akan berkembang karena tidak lagi terhenti. Itulah sebabnya perubahan sering tidak dimulai dari peristiwa besar. Ia dimulai dari kestabilan baru, dari kejadian sederhana yang tidak lagi hilang setelah muncul. Banyak orang melewatkan fase ini karena mereka menunggu sesuatu yang spektakuler. Mereka mengira perubahan harus langsung terlihat dalam bentuk hasil akhir, padahal hidup bekerja melalui kesinambungan. Ketika penghalang hilang, hidup tidak langsung melompat, ia mulai mengalir, dan aliran yang tidak terputus lebih berharga daripada lonjakan yang cepat hilang. Perhatikan dirimu setelah hari ini. Engkau mungkin masih menjalani rutinitas yang sama, namun rasanya tidak lagi berat seperti sebelumnya. Engkau tidak memaksa setiap langkah untuk terjadi, tetapi langkah itu tetap bergerak. Perbedaan inilah tanda bahwa bukan uangmu yang baru datang, melainkan jalurnya yang baru terbuka. Ketika jalur terbuka, jumlah akan mengikuti waktunya sendiri.
maka jangan terburu-buru menilai dari besar kecilnya hasil pertama. Lihat dari apakah ia berhenti atau berlanjut. Karena selama ini yang hilang bukan peluang melainkan keberlanjutan. Dan ketika keberlanjutan akhirnya hadir, engkau akan menyadari bahwa apa yang dilepaskan hari ini adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah kau sadari sedang menahanmu. Bagian 2. Keheningan adalah tanda perubahan besar sedang dimulai. Jiwa terpilih, setelah sesuatu dilepaskan, hidup tidak langsung berlari. Ia tidak bergerak seperti pintu yang terbuka lalu semua orang berdesakan masuk. Hidup lebih menyerupai udara pagi yang perlahan berubah hangat. Engkau tidak melihat matahari berpindah dalam 1 detik, tetapi engkau merasakan dingin yang berkurang tanpa tahu kapan tepatnya ia pergi. Begitulah perubahan bekerja ketika penghalang tidak lagi ada. Ia tidak mengagetkan, ia menyesuaikan. Banyak orang melewatkan momen ini karena mereka menunggu tanda yang keras. Mereka berharap akan ada satu kejadian besar yang menegaskan bahwa keadaan telah berubah. Padahal justru ketika perubahan paling menentukan terjadi, hidup memilih diam. Keheningan bukan ketiadaan gerak, ia adalah penataan ulang arah sebelum gerak menjadi nyata. Pada masa inilah engkau mungkin merasa semuanya biasa saja, tetapi sesungguhnya biasa itu sendiri sedang diperbarui. Perhatikan hari-harimu setelah pelepasan itu. Percakapan terasa sedikit lebih ringan, keputusan terasa tidak seberat sebelumnya. Hal kecil yang dulu memicu keraguan kini tidak lagi menarik perhatianmu. Seakan engkau tidak perlu meyakinkan diri berulang-ulang sebelum melangkah. Ini bukan karena engkau tiba-tiba menjadi berani, melainkan karena batinmu tidak lagi memberi sinyal bahaya pada setiap kemungkinan. Ketika rasa terancam berkurang, pikiran menjadi jernih dan kejernihan membuka ruang bagi kejadian yang tepat. Seringkali hidup tidak menambah kesempatan baru terlebih dahulu. Ia memperbaiki hubunganmu dengan kesempatan yang sudah ada, yang sebelumnya terasa jauh kini terasa dekat. Yang sebelumnya terlihat rumit kini tampak sederhana. Engkau mungkin mengira situasi di sekitarmu berubah, padahal yang berubah adalah cara dirimu hadir di dalamnya. Dan ketika kehadiranmu berubah, respons kehidupan pun berubah mengikuti. Keheningan ini adalah masa penyesuaian. Bayangkan sungai yang baru saja dibebaskan dari batu besar di tengah alirannya. Air tidak langsung meluap, ia terlebih dahulu mencari jalur baru, menyesuaikan tekanan, meratakan arus. Dalam beberapa waktu ia terlihat sama, namun di bawah permukaan arah air sudah berbeda. Setelah jalur baru terbentuk, barulah aliran menjadi stabil dan kuat. Engkau sedang berada pada tahap itu. Mungkin engkau merasa tidak ada yang istimewa hari ini. Justru disitulah letak istimewanya. Tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan tiba-tiba, tidak ada kebuntuan yang memaksamu memutar arah. Hidup mulai berhenti mengoreksi setiap langkahmu. Engkau berjalan dan jalan itu tidak lagi menutup dirinya. Banyak orang tidak menyadari betapa besar perubahan ketika hambatan berhenti muncul. Mereka hanya memperhatikan apa yang datang, bukan apa yang berhenti menghalangi. Dalam keheningan ini, kesabaranmu menjadi penting. Bukan kesabaran untuk menunggu tanpa kepastian, tetapi kesabaran untuk membiarkan arah baru menegaskan dirinya. Jika engkau tergesa, engkau akan mencoba kembali cara lama yang penuh dorongan. Padahal sekarang engkau tidak perlu mendorong. Engkau cukup mengikuti ritme yang terasa lebih tenang. Dari ritme itulah kejadian mulai tersusun. Engkau akan mulai melihat pola baru. Hal kecil terjadi lebih dari sekali. Pertemuan yang terasa kebetulan berulang dalam bentuk berbeda. Pilihan yang dulu jarang muncul kini muncul dengan sendirinya. Semua ini bukan puncak, melainkan fondasi. Hidup sedang memastikan bahwa yang datang nanti tidak hanya datang tetapi menetap. Karena itu jangan meremehkan hari-hari yang terasa datar setelah pelepasan ini.
Justru pada masa tanpa kejutan inilah masa depanmu mulai terbentuk dengan rapi. Keheningan adalah cara kehidupan menyusun sesuatu agar ketika terlihat, engkau tidak perlu lagi bertanya apakah ini akan bertahan. Engkau hanya akan mengenalinya sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Bagian 3. Cara hidup memanggilmu akan berubah. Jiwa terpilih, selama ini engkau terbiasa memanggil kehidupan. Engkau mencari jalan, mengejar peluang, menyesuaikan diri agar sesuatu mau mendekat. Banyak keputusan diambil dari rasa takut tertinggal. Banyak langkah diambil bukan karena yakin, melainkan karena khawatir jika diam engkau akan kehilangan kesempatan. Tanpa disadari, hampir seluruh gerakmu berangkat dari dorongan untuk mengejar sebelum terlambat. Namun setelah sesuatu dilepaskan, arah hubungan itu mulai berbalik. Engkau tidak lagi selalu menjadi pihak yang memanggil. Perlahan kehidupan mulai memanggilmu. Perubahan ini sangat halus sehingga sering tidak dikenali pada awalnya. Ia tidak hadir dalam bentuk keajaiban besar, melainkan dalam rasa yang berbeda saat engkau hendak mengambil keputusan. Dulu engkau berpikir terlalu banyak sebelum melangkah. Setiap pilihan terasa memiliki konsekuensi besar sehingga engkau mencoba memprediksi semuanya. Engkau menimbang, mengulang, bahkan menunda hanya untuk memastikan tidak salah arah. Kini tanpa penjelasan panjang, beberapa keputusan terasa jelas begitu saja. Bukan karena engkau mengetahui masa depan, tetapi karena batinmu tidak lagi memberi peringatan yang berlebihan. Ketika hidup mulai memanggil, kesempatan tidak terasa seperti sesuatu yang harus kau rebut. Ia terasa seperti sesuatu yang memang menunggu untuk kau datangi. Engkau tidak tergesa, tetapi juga tidak ragu. Engkau bergerak karena terasa tepat, bukan karena takut terlambat. Dan gerak yang lahir dari ketepatan memiliki tenaga yang berbeda dengan gerak yang lahir dari kecemasan. Perhatikan percakapanmu dengan dunia setelah hari ini. Akan ada momen ketika engkau hampir mengatakan tidak, namun sesuatu di dalammu terasa tenang untuk mengatakan ya. Akan ada saat ketika engkau biasanya memaksa melanjutkan, namun kini engkau tahu untuk berhenti tanpa merasa kalah. Kejelasan ini bukan hasil perhitungan panjang. Ia adalah tanda bahwa arah tidak lagi harus dipaksakan. Hidup sering memberi tanda sebelum memberi hasil. Tanda itu bukan berupa kata, melainkan rasa selaras antara langkah dan keadaan. Engkau bergerak sedikit dan keadaan mendukung sedikit. Engkau membuka ruang, dan kesempatan mengisi ruang itu tanpa engkau kejar. Inilah cara kehidupan memanggilmu. Ia tidak menarikmu secara tiba-tiba, tetapi menyesuaikan dirinya agar langkahmu selalu menemukan tempat berpijak. Dulu engkau mungkin mengenal kelelahan yang aneh. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena selalu harus memastikan. Engkau merasa harus menjaga agar semuanya tidak runtuh. Sekarang engkau mulai mengenal jenis tenang yang baru. Bukan tenang karena tidak ada tantangan, tetapi karena tantangan tidak lagi terasa sebagai ancaman. Engkau tidak lagi memegang segalanya dengan tegang. Ketika cara hidup memanggilmu berubah, waktumu pun berubah rasa. Menunggu tidak lagi terasa membuang waktu. Bergerak tidak lagi terasa terburu. Engkau berada di tengah, pada ritme yang pas. Dari ritme inilah hasil mulai terbentuk dengan stabil, karena sesuatu yang datang melalui panggilan tidak mudah hilang. Ia datang karena selaras, bukan karena dipaksa. Mungkin engkau belum melihat hasil besar hari ini, tetapi engkau akan merasakan bahwa pilihanmu jarang salah arah. Bahkan ketika sesuatu tidak jadi terjadi, engkau tidak merasa tertolak. Engkau tahu ada alasan yang menjaga arahmu tetap lurus. Rasa ini adalah tanda bahwa engkau tidak lagi berjalan sendirian mengejar masa depan. Masa depan sedang berjalan mendekat dengan langkah yang sama tenangnya. Ingatlah, perubahan terbesar bukan saat engkau berlari lebih cepat,
melainkan saat engkau tidak perlu lagi berlari untuk sampai. Ketika hidup mulai memanggil, engkau hanya perlu menjawab dengan hadir sepenuhnya. Dan dari kehadiran itulah jalan terbuka satu persatu tanpa engkau paksa. Bagian 4, yang datang akan terasa wajar, namun dampaknya tidak biasa. Jiwa terpilih manusia sering hanya percaya pada perubahan ketika ia terasa menggetarkan. Mereka menunggu satu kejadian yang membuat segalanya berbeda dalam satu malam, sebuah momen yang begitu jelas hingga tidak menyisakan ruang untuk ragu. Namun kehidupan jarang bergerak seperti itu. Ia tidak selalu mengubah arah melalui kejadian besar, melainkan melalui kejadian kecil yang berhenti berulang sebagai kesalahan. Banyak yang tidak menyadari bahwa hidup tidak perlu terlihat dramatis untuk menjadi menentukan. Justru perubahan yang paling dalam sering datang tanpa suara sehingga hanya batin yang peka mampu mengenalinya. Setelah pelepasan itu terjadi, engkau tidak langsung melihat sesuatu yang besar berdiri di depanmu. Yang pertama hadir adalah rasa biasa yang berbeda. Engkau menjalani hari dengan cara yang sama, tetapi beban yang dulu tidak terlihat kini terasa hilang. Engkau berbicara dan tidak perlu menjelaskan dirimu terlalu panjang. Engkau memilih dan tidak merasa harus membela keputusanmu di dalam pikiran sendiri. Tidak ada peristiwa yang dapat kau tunjuk sebagai awal, namun ada ketenangan yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Kewajaran baru inilah tanda awal perubahan. Hidup tidak menambahkan banyak hal sekaligus, ia memperbaiki kesinambungan terlebih dahulu. Engkau melakukan sesuatu kecil dan hasilnya tidak hilang. Engkau mengulanginya dan ia kembali memberi dampak, lalu engkau melanjutkan dan dampaknya berkembang. Tidak ada lonjakan, hanya keberlanjutan yang pelan tetapi pasti. Dari luar tampak sederhana, namun dari dalam terasa seperti arah yang tidak lagi berputar. Perubahan sejati tidak membentuk dirinya dari satu kejadian tunggal. Ia menyusun dirinya dari banyak kejadian kecil yang tidak terputus. Bayangkan hujan halus yang turun lama sekali. Setiap tetes tampak tidak berarti, tetapi tanah perlahan berubah lembab, lalu basah, lalu mampu menumbuhkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin hidup di sana. Begitu pula yang mulai terjadi padamu. Yang datang mungkin kecil, tetapi ia tidak berhenti setelah satu kali hadir. Engkau mungkin menerima peluang yang tampak biasa. Nilainya belum besar, pengaruhnya belum terasa luas, tetapi ia tidak menghilang. Dari sana muncul percakapan lain, dari percakapan itu lahir kesempatan lain, lalu terbuka jalur yang lebih panjang. Engkau tidak melompat jauh, engkau berjalan stabil. Dan justru kestabilan itulah yang selama ini hilang dari perjalananmu. Selama ini banyak hal datang cepat dan pergi cepat. Engkau hampir sampai namun kembali mengulang dari awal. Bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena jalurmu selalu terputus di tengah. Kini engkau akan melihat sesuatu yang berbeda. Hal kecil tidak lagi terputus, ia berlanjut tanpa harus kau paksa. Dan sesuatu yang berlanjut akan tumbuh tanpa perlu diumumkan sebagai perubahan besar. Pikiran sering mengukur nilai dari besarnya awal. Ia menganggap kecil berarti tidak penting. Tetapi kehidupan mengukur dari keberlanjutan. Yang kecil namun tetap hadir lebih kuat daripada yang besar namun hilang. Engkau akan menyadari bahwa hal yang dulu terasa kebetulan kini menjadi pola. Bukan satu kejadian yang mengubahmu, melainkan kejadian yang terus muncul hingga engkau tidak bisa lagi menganggapnya kebetulan. Pada suatu waktu engkau akan berhenti menunggu kejutan, hari-harimu terasa stabil, tidak ada momen yang membuatmu terpana, namun tidak ada pula yang membuatmu kembali ke titik lama. Engkau tidak merasa menang besar, tetapi juga tidak lagi merasa hampir gagal. Engkau hanya berjalan dan hasil berjalan bersamamu. Dari sinilah engkau akan terdiam karena perubahan ternyata tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan hilangnya hambatan yang dulu selalu mengulang. Kesadaran terbesar sering datang terlambat. Engkau baru memahami ketika semuanya telah terbentuk.
Engkau melihat ke belakang dan menyadari bahwa perubahan tidak terjadi ketika sesuatu besar muncul, tetapi ketika sesuatu kecil berhenti hilang. Ketika keberlanjutan lahir arah menjadi pasti, maka jangan menunggu rasa kagum di awal perjalanan ini. Biarkan hari-hari yang tampak biasa membuktikan dirinya. Yang sedang dibangun bukan momen untuk diceritakan, melainkan keadaan untuk dijalani. Dan ketika keadaan itu menjadi bagian dari keseharianmu, engkau akan mengerti mengapa hidup memilih ketenangan sebagai cara paling kuat untuk mengubah arahmu selamanya. Bagian 5. Waktu mulai berpihak. Ketika engkau tidak lagi melawan. Jiwa terpilih, ada masa panjang ketika engkau merasa berjalan tidak seiring dengan waktu. Engkau bergerak cepat tetapi hasil terasa lambat. Kadang engkau menunggu lama namun kesempatan lewat begitu saja. Seolah waktu memiliki kehendaknya sendiri yang tidak dapat kau pahami. Engkau mencoba menyesuaikan diri, mempercepat langkah, memperbanyak usaha, menambah rencana, berharap jika engkau bergerak lebih keras, maka waktu akan mengejarmu. Namun semakin engkau memaksakan, semakin terasa bahwa jarak itu tidak benar-benar berkurang. Yang sebenarnya terjadi bukan waktu melawanmu, melainkan dirimu bergerak melawan arah waktu. Seperti seseorang yang berenang melawan arus sungai, tenaga habis bukan karena sungai terlalu kuat, tetapi karena arah yang dipilih tidak selaras. Setiap langkahmu membutuhkan usaha berlipat karena engkau berusaha memaksa momen terjadi sebelum waktunya terbuka. Dan ketika waktunya benar-benar datang, engkau sudah lelah untuk mengenalinya. Setelah sesuatu dilepaskan, hubunganmu dengan waktu mulai berubah. Engkau tidak lagi merasa harus mengejar setiap peluang yang terlihat. Engkau tidak lagi panik ketika sesuatu tertunda. Ada ketenangan baru yang membuatmu mampu menunggu tanpa rasa kehilangan. Bukan karena engkau pasrah, tetapi karena batinmu mengenali bahwa ada urutan yang sedang tersusun. Perhatikan bagaimana hari-harimu mulai terasa cukup. Engkau melakukan sesuatu dan hasilnya datang pada saat yang tepat. Bukan terlalu cepat sehingga membingungkan, dan bukan terlalu lambat sehingga membuatmu ragu. Engkau mulai berada di tempat sebelum peristiwa terjadi, bukan datang setelah semuanya selesai. Kebetulan-kebetulan kecil muncul, namun terasa wajar seolah memang seharusnya begitu. Inilah tanda waktu mulai berpihak. Ia tidak lagi terasa seperti dinding yang harus ditembus, melainkan jalan yang terbuka. Engkau tidak perlu mempercepat dirimu secara berlebihan, karena langkahmu sudah berada pada ritmenya. Ketika ritme selaras, usaha terasa ringan tetapi dampaknya lebih dalam. Satu tindakan sederhana menghasilkan lebih banyak daripada banyak tindakan yang dulu kau lakukan. Dulu mungkin engkau mengenal rasa tergesa. Setiap keputusan dipenuhi bayangan tertinggal. Engkau khawatir jika tidak segera bertindak maka kesempatan akan hilang. Kini rasa itu perlahan memudar. Engkau bisa diam tanpa merasa mundur. Engkau bisa bergerak tanpa merasa terburu. Waktu tidak lagi menekanmu dari depan maupun mendorongmu dari belakang. Dalam keadaan ini, keberuntungan terlihat seperti sesuatu yang sering terjadi. Padahal itu bukan keberuntungan. Itu adalah pertemuan antara kesiapanmu dan saat yang tepat. Ketika keduanya bertemu, hasil tampak mudah. Orang lain mungkin menyebutnya kebetulan, tetapi engkau merasakan keteraturan di baliknya. Jangan kembali melawan keadaan baru ini dengan kecemasan lama. Jika engkau mencoba memaksa percepatan, engkau akan kembali pada pola lama yang melelahkan. Biarkan langkahmu mengikuti kejelasan, bukan ketakutan. Biarkan keputusan datang dari pengertian, bukan dari tekanan waktu. Karena pada akhirnya perubahan besar tidak hanya terlihat pada apa yang engkau dapatkan, tetapi pada bagaimana engkau menjalaninya. Ketika waktu berpihak, engkau tidak lagi merasa mengejar masa depan, engkau berjalan bersamanya. Dan dari kebersamaan itulah hasil menjadi stabil, tidak datang untuk mengagetkan lalu pergi, tetapi hadir untuk tinggal dalam keseharianmu. Bagian 6.
Perubahan finansial dimulai dari cara engkau melihat diri sendiri. Jiwa terpilih banyak orang menunggu keadaan luar berubah terlebih dahulu sebelum mereka berani mengubah cara memandang dirinya. Mereka berkata dalam hati bahwa ketika hasil datang barulah keyakinan tumbuh. Ketika jumlah bertambah barulah keberanian muncul. Ketika keadaan membaik barulah mereka merasa pantas. Namun sesungguhnya arah berjalan terbalik. Hidup jarang memberi lebih kepada seseorang yang masih memandang dirinya sebagai penerima yang ragu. Ia menunggu hingga seseorang mampu berdiri dengan tenang di dalam dirinya sendiri. Selama ini mungkin engkau tidak sadar bahwa sebagian dari penantianmu lahir dari keraguan yang begitu halus. Bukan keraguan yang keras yang membuatmu berhenti total, melainkan keraguan lembut yang membuatmu selalu setengah melangkah. Engkau mencoba, tetapi masih menyisakan ruang untuk mundur. Engkau berharap, tetapi menahan harapan agar tidak kecewa. Engkau membuka pintu, tetapi tanganmu tetap bersiap menutupnya kembali. Tanpa engkau sadari, sikap ini memberi sinyal kepada hidup bahwa engkau belum sepenuhnya siap menerima sesuatu yang menetap. Ketika pelepasan itu terjadi, yang pertama berubah bukan keadaan di luar dirimu, melainkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Engkau mulai tidak terlalu banyak meragukan langkahmu, bukan karena engkau tiba-tiba mengetahui semuanya, tetapi karena engkau tidak lagi menolak kemungkinan baik bagi dirimu. Ada rasa pantas yang tumbuh pelan, tidak sebagai kesombongan melainkan sebagai penerimaan. Engkau tidak lagi bertanya apakah engkau boleh mendapatkan, melainkan bagaimana engkau menjaganya dengan bijak. Perubahan ini sangat sunyi. Tidak ada kalimat besar yang engkau ucapkan kepada diri sendiri. Tidak ada janji yang engkau paksakan setiap pagi. Hanya ada pergeseran kecil dalam keputusan harianmu. Engkau memilih tanpa menunda terlalu lama. Engkau menolak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Engkau mengambil peluang tanpa merasa sedang merebut milik orang lain. Semua terasa wajar. Tetapi dari kewajaran inilah fondasi baru terbentuk, sebab uang tidak hanya mengikuti usaha, ia mengikuti kepastian batin. Ketika batin ragu, hasil sering datang lalu pergi. Ketika batin siap, hasil memiliki tempat untuk menetap. Engkau tidak lagi merasa harus menggenggam erat setiap hal yang datang karena engkau tidak lagi takut ia hilang seketika. Ketakutan itulah yang dulu membuat banyak kesempatan tidak bertahan lama. Perhatikan bagaimana engkau mulai memperlakukan hal kecil, cara engkau mengatur waktu, cara engkau menanggapi peluang, cara engkau berbicara tentang dirimu sendiri. Dulu mungkin engkau merendahkan dirimu agar tidak kecewa. Sekarang engkau cukup jujur tanpa meremehkan. Dulu engkau merasa harus menunggu pengakuan. Sekarang engkau tahu kapan melangkah tanpa menunggu disuruh. Semua ini bukan sekadar perubahan sikap. Ini adalah perubahan posisi batin dari seseorang yang meminta kesempatan menjadi seseorang yang siap memegangnya dan hidup merespons pergeseran ini dengan tenang. Ia tidak langsung memberi lonjakan besar, melainkan memberikan kesinambungan agar engkau terbiasa menerima tanpa rasa takut kehilangan. Pada titik tertentu, engkau akan menyadari bahwa jumlah yang datang bukan lagi sumber keyakinanmu, tetapi akibat dari keyakinanmu. Engkau tidak perlu meyakinkan dirimu setiap hari bahwa engkau mampu. Engkau cukup bertindak sesuai pemahaman baru dan hasil mengikuti tanpa perlu dipanggil berulang-ulang. Karena perubahan finansial bukan hanya tentang bertambahnya sesuatu di tanganmu. Ia tentang berubahnya cara engkau berdiri di dalam dirimu sendiri. Ketika engkau tidak lagi mengecilkan tempatmu di dunia, dunia pun tidak lagi mengecilkan bagian yang datang kepadamu. Dan dari sanalah aliran menjadi stabil, tidak sebagai kejutan sesaat, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang terus berjalan. Bagian 7.
engkau akan menyadari ini bukan permulaan baru, melainkan kelanjutan yang akhirnya terbuka. Jiwa terpilih, pada suatu titik engkau akan berhenti melihat hari ini sebagai awal dari sesuatu yang sama sekali asing. Engkau akan mulai merasakan bahwa yang sedang terjadi bukanlah pembukaan jalan yang belum pernah ada, melainkan tersingkapnya jalan yang sejak lama berjalan diam-diam menuju dirimu. Banyak orang membayangkan perubahan besar sebagai titik mulai, seolah hidup memutus masa lalu lalu menggantinya dengan arah baru. Namun kenyataannya hidup lebih sering melanjutkan daripada mengganti. Ia merapikan jalur yang telah lama dibuat oleh langkah-langkah kecil yang dulu engkau anggap tidak berarti. Ingatlah kembali waktu ketika engkau berusaha namun tidak melihat hasilnya. Saat engkau memilih bersabar walau tidak ada kepastian, saat engkau menolak menyerah walau tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan membalas, semua itu tidak pernah hilang. Ia tidak menguap ke udara. Ia bergerak perlahan seperti akar yang tumbuh di bawah tanah. Dari permukaan tampak tidak terjadi apa-apa, namun di kedalaman arah sudah dibentuk. Yang dilepaskan hari ini hanyalah tanah yang menutupinya. Karena itu engkau mungkin merasakan keanehan yang tenang. Bukan perasaan seperti memasuki dunia baru, melainkan seperti kembali ke tempat yang pernah kau kenal tanpa sadar. Hal yang dulu terasa jauh kini terasa wajar. Situasi yang dulu membuatmu ragu kini tidak lagi menakutkan. Engkau tidak merasa memulai dari nol, engkau merasa melanjutkan sesuatu yang sempat tertunda. Banyak orang menunggu keberuntungan datang dari arah yang tidak pernah mereka jalani, tetapi yang datang kepadamu justru berasal dari jalur yang telah lama engkau tempuh. Mungkin bentuknya berbeda dari bayanganmu, namun rasanya tidak asing. Itu karena hasil sejati selalu mengenali langkah yang menujunya. Ia tidak datang untuk mengejutkanmu, melainkan untuk menemukan tempat yang sudah disiapkan oleh kesabaranmu sendiri. Pada saat itu engkau akan memahami mengapa penantian terasa panjang. Bukan karena hidup menolak, melainkan karena jalur belum sepenuhnya terbuka. Engkau berjalan di koridor yang lampunya masih redup. Engkau tetap melangkah walau tidak melihat ujungnya. Hari ini lampu itu dinyalakan, dan engkau baru menyadari bahwa engkau telah berada sangat dekat sejak lama. Kesadaran ini tidak membuatmu melonjak kegirangan, melainkan membuatmu terdiam. Engkau melihat kembali masa lalu dan menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Setiap keputusan kecil, setiap kegagalan yang mengubah arah, setiap pertemuan yang tampak biasa ternyata membawamu ke titik ini. Tidak ada bagian yang sia-sia. Semuanya menunggu waktu ketika jalur tidak lagi tertutup. Karena itu jangan melihat apa yang datang sebagai sesuatu yang tiba-tiba. Lihatlah ia sebagai sesuatu yang akhirnya menemukanmu. Engkau tidak perlu membuktikan diri secara berlebihan, tidak perlu mempercepat langkah untuk mengejar kelanjutan ini. Engkau hanya perlu tetap berjalan sebagaimana engkau telah berjalan. Namun sekarang dengan cahaya yang lebih jelas. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa perubahan bukan tentang menjadi orang lain. Ia tentang menjadi dirimu tanpa penutup yang selama ini mengaburkan arahmu. Yang terbuka hari ini bukan masa depan yang asing, melainkan kelanjutan dari perjalananmu yang akhirnya diizinkan mencapai tujuan. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi padamu. Engkau hanya mengenalinya sebagai sesuatu yang memang sejak awal menuju kepadamu. Jiwa terpilih, pada akhirnya engkau tidak akan mengingat hari ini sebagai hari ketika sesuatu tiba-tiba diberikan kepadamu. Engkau akan mengingatnya sebagai hari ketika sesuatu berhenti ditahan darimu. Perbedaannya sangat halus namun menentukan. Ketika sesuatu diberikan, manusia sering merasa harus menjaganya dengan cemas. Tetapi ketika sesuatu tidak lagi ditahan, ia hadir dengan rasa wajar, seolah memang sudah berada di jalurnya sejak awal. 17 Februari 2026 bukanlah garis pemisah antara hidup lama dan hidup baru.
Ia adalah titik ketika engkau mulai melihat kesinambungan yang selama ini tersembunyi. Engkau akan memandang kembali masa lalu bukan sebagai kumpulan kegagalan atau penundaan, melainkan sebagai proses penataan. Setiap keterlambatan ternyata menjaga agar engkau tidak tiba terlalu cepat. Setiap jalan buntu ternyata membelokkanmu menuju jalur yang tidak bisa engkau lihat saat itu. Engkau mungkin akan menyadari perubahan ini tidak datang dalam bentuk peristiwa tunggal. Ia hadir dalam serangkaian keadaan yang terasa masuk akal. Hal-hal mulai tersusun tanpa engkau paksa. Keputusan terasa lebih tepat tanpa engkau pikirkan terlalu lama. Orang-orang datang dan pergi tanpa mengganggu ketenanganmu. Dan di tengah semua itu, aliran yang dulu terasa jauh mulai menjadi bagian dari keseharianmu. Tidak ada satu momen dramatis yang membuatmu yakin. Justru keyakinan muncul karena tidak ada lagi gangguan yang membuatmu ragu. Hidup tidak lagi berdebat dengan langkahmu. Engkau berjalan dan jalan itu terbuka. Engkau berhenti dan arah tetap menunggumu. Dari keadaan inilah engkau perlahan memahami bahwa yang berubah bukan keberuntunganmu, melainkan hubunganmu dengan alur kehidupan itu sendiri. Pada suatu hari nanti engkau akan melihat ke belakang dan kesulitanmu tampak berbeda. Bukan sebagai masa ketika engkau tidak memiliki apa-apa, melainkan masa ketika engkau sedang dipersiapkan untuk mampu menerima tanpa merusak keseimbanganmu. Jika semua datang lebih cepat, mungkin engkau akan menolaknya tanpa sadar. Jika semua datang lebih lambat, mungkin engkau akan berhenti percaya. Tetapi waktu memilih saat ketika engkau cukup tenang untuk menerima tanpa menggenggam berlebihan. Maka engkau tidak perlu menunggu tanda tambahan. Perubahan ini tidak memerlukan pengakuan keras dari dunia luar. Ia akan membuktikan dirinya melalui keberlanjutan. Hari demi hari akan terasa lebih selaras. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena arahmu tidak lagi bertentangan dengan yang datang kepadamu. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu lagi mengejar seperti dulu. Engkau cukup hadir dengan jernih, dan apa yang selama ini berputar di dekatmu akan menemukan tempatnya. Yang baru saja dilepaskan bukan sekadar peluang, melainkan jalur yang memungkinkan peluang tinggal. Dan ketika jalur itu terbuka, engkau akan mengerti mengapa semua penantian terasa panjang namun tidak pernah sia-sia. Disitulah engkau terdiam, bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya mengerti. Hidup tidak pernah menjauh darimu. Ia hanya menunggu sampai engkau siap melihat bahwa apa yang kau cari telah lama berjalan menuju dirimu.